Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wa hitha ala tamasuki fi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa thawabihi wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Pasal yang berikutnya faslun fi bayani ghuslihi. Pasal menjelaskan tentang memandikan jenazah. Wa aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma. Seringan-ringannya atau seminim-minimnya memandikan jenazah adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya sekali. Itu seminim-minimnya. Jangan sampai air itu enggak merata ke seluruh tubuh, cipratin doang, apa palanya doang, apa kakinya doang, enggak, tapi diratakan ke seluruh tubuh. Li'anna hal fardu fil hayyi wal mayyitu aula biha. Sesungguhnya yang hidup juga dimandikan, apalagi yang mati. Yang mati lebih utama untuk dimandikan karena ada kewajiban. Ente aja kalau wajib mandi ya meratakan ke seluruh tubuh. Lah mayit juga wajib dimandikan, berarti wajib diratakan ke seluruh tubuhnya gitu loh. Kayak mandi gajah dah gitu loh, rata semuanya, nggak ada yang nggak kena gitu loh. Kalau mandi kucing, mandi gajah. Mandi kucing itu kadang dilap doang, mandi kucing tuh. Kalau anak kecil disipin. Fala yustaratu taqaddumu izalatin najasi anhu. Dan tidak disyaratkan menghilangkan najis pada jenazah. Artinya ini najisnya dulu dihilangkan, nggak disyaratkan. Artinya kewajibannya meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi yang terbaik ya dibersihkan kotorannya. Kalau di luarnya udah bersih ya cukup diratakan air. Tapi kalau dibersihkan kotoran yang di perut itu setidaknya memperlambat pembusukan gitu loh. Karena mayat itu akan pertama busuk karena adanya kotoran di dalam perut. Nah, seringkali orang yang mandikan perutnya tekan sampai keluar kotorannya, sampai baru nanti dimandikan. Wa mahalul iktifai biha haitsu hasalal inqa'u wa illa wajabal inqa'. Dan letak kecukupan dengan satu kali meratakan sekiranya telah berhasil membersihkan jenazah. Kalau belum ya terus ditambahkan. Nanti kalau sekali itu kok jenazahnya masih keluar najisnya namanya, ya dibersihin lagi. Jangan sampai sekali diguyur itu masih tertinggal najisnya, maka belum cukup. Jadi sekali itu berarti sudah jelas tuntas bersih, maka cukup. Tapi kalau sekali kok belum tuntas bersih, ya diulang lagi. Wa yusanu itaru in lam yahsulul inqa'u bil witri. Maka kalau belum bersih ya sunahnya hitungannya ganjil gitu loh.
Sekali kok belum, berarti ya 3 kali. Jangan sekali terus 2 kali enggak, tapi ditambahin 3 kali karena sunahnya guyurnya dengan keadaan ganjil. Wala budda min kauni ghuslihi bi fi'lina walau kana kafiron au ghaira mukallaf. Dan tidak boleh tidak yang memandikan jenazah itu harus dengan perbuatan kita manusia. Walaupun manusianya orang kafir, orang Islam nggak ada yang bisa nih. Ada orang kafir kok ahli, udah nyewa, tolong mandiin nih gitu. Artinya kok di situ nggak ada yang bisa semuanya, atau di situ laki-laki semua yang mati, perempuan ada orang kafir yang perempuan itu lu mandiin deh gitu loh. Atau laki-lakinya yang mati laki-laki, situ perempuan semua yang ada kafir. Yang penting ada yang menyiramkan air. Atau orang yang belum mukallaf, anak kecil namanya 10 tahun, mandiin deh. Kalau memang sudah nggak ada lagi orang yang tetap harus pakai perbuatannya mukallaf ataupun orang yang belum mukallaf. Yang penting dimandikan oleh manusia atau jin. Fala yakfi gharakun walal ghuslal malaikah. Dan nggak cukup mayit itu ditenggelamkan, celupin doang di bak namanya. Biar cepat maksudnya, ringkas dah. Ada bak, kalau udah dicelupin diperes kalian gitu, biar ringkas namanya. Atau dimandikan malaikat nggak boleh, yang mandiin harus manusia. Atau bisa atas perbuatannya jin juga boleh. Jin boleh ikut mandiin namanya. Yang penting jangan sama ente nanti. Keder dia mandiin manusia. Ada yang mandi ini. Walau ghasala nafsahu karamatan kafa. Kalaupun jenazah itu memandikan dirinya sendiri juga cukup. Namanya karomah gitu. Kama waqa'a li Sayyidi Ahmad Badawi amadanallahu bimadadihi, sebagaimana Syekh Ahmad Al-Badawi yang memandikan dirinya sendiri gitu loh. Itu karomah namanya. Gimana caranya? Nggak ngerti dah gitu. Pokoknya tahu udah rapi aja. Orang ngelihat dia itu udah mandi, udah bersih, udah apalagi udah pakai kafan sendiri, udah. Wa mithlu ma law ghasalahu mayyitun akhar karamatan fa innahu yakfi. Ataupun yang mandiin mayit lain. Ada mayit mandiin mayit. Ada orang mati mandiin orang mati. Yang penting manusia atau jin yang mandiin sah gitu loh, walaupun udah mati, asal bisa maksudnya. Namanya karo. Wala yukrahu linahwi junubin ghusluhu. Dan nggak dimakruhkan semisalnya ada orang junub yang mandiin. Masih junub nih saya nih, saya mandi dulu ya. Nggak usah, lo mandiin aja langsung, nggak apa-apa. Kelamaan junub dulu udah. Wala yajibu niyatu ghusli li'annahul qasda bihi an-nadhafatu wa yala tawaqqafu ala niyatin. Dan tidak wajib niat memandikan, karena sungguhnya yang dituju dengannya adalah membersihkan tubuh jenazah, dan itu tidak tergantung kepada adanya niat. Tapi lakin yusannu, tapi disunahkan untuk niat. Jadi niat itu sunnah hukumnya, perbuatannya wajib tapi niatnya sunnah. Fayaqulul ghasilu, seperti orang yang mau memandikan mengucapkan nawaitu ghusla adaan an hadzal mayyit. Saya niat memandikan mayit itu, saya berniat memandikannya sekarang atau dalam keadaan tunai.
Au istibahata sholat alaih, atau saya niat memandikan mayat untuk bisa disolatin. Karena kalau belum dimandikan belum bisa disolatin. Bi khilafi niyatil wudu fa inna wajibun, beda dengan niat wudu. Sungguhnya niat wudu untuk mewudukan jenazah hukumnya wajib, tapi mewudukannya sunnah. Wadzalika yulgharu fa yuqalu lana syai'un wajib wa niyatu sunnah wa syai'un sunnah wa niyatu wajib. Maka karena perbuatan ini terkadang ada santri-santri yang bikin teka-teki nih. Apa? Kita memiliki sesuatu yang wajib namun niatnya sunnah. Ada sesuatu yang sunnah namun niatnya wajib. Apa itu? Fa ghuslul mayyit wajibun wa niyatuhu sunnah wa wudu'u sunnatun wa niyatuhu wajib. Mewudukannya sunnah, tapi kalau mewuduin wajib niat. Mandiinnya wajib, niatnya sunnah. Wa man ta'adzara ghusluhu li faqdil ma'i aw ghairihi kama law ikhtaraqa wa kaunihi masmuman masalan wa kana bi khaitu law ghusla la taharru yumimma. Kalau jenazah sulit dimandikan karena ketiadaan air atau hal lain seperti jenazahnya apa? Terbakar atau udah nginep berhari-hari atau jenazahnya kena racun, nggak boleh disentuh. Kalau disentuh bahaya, maka ya caranya ditayammumin. Wa aula birajuli fi ghuslihi ar-rajulu wa aula bil mar'ati ghusliha al-mar'ah. Yang utama memandikan siapa? Ya laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan, itu yang paling utama. Walahu ghuslu khalilatihi min zaujatin ghaira raj'iyah wa amatin malam yakun muzawwajan au mu'taddan au mustabra'ah. Maka bagi suami boleh memandikan jenazah istrinya atau budaknya, yaitu istri yang bukan ditalak raj'i dan bukan wanita selama belum dinikahi oleh laki-laki yang lain, budak wanita, atau istri yang cerai masih dalam masa iddah. Cerai nih, iddah belum 3 bulan mati istrinya, nggak ada yang mandiin, maka suami yang tercerai boleh mandiin. Wali zaujati ghaira raj'iyah ghusla zaujatiha walau nakahat ghairahu. Atau bagi seorang perempuan yang ditalak raj'i. Talak raj'i itu talak yang bukan talak 3, maksudnya talak 1, talak 2 yang bisa rujuk. Terus dia udah kawin lagi sama orang lain, suaminya mati, boleh mandiin gitu, dengan pertolongan suaminya. Bi'an tadha'a hamluha akiba mautihi thumma tazawwaja. Dengan sekiranya dia telah melahirkan anak yang dikandungnya selepas wafat dari suaminya. Di istri yang sudah punya anak dari sang suaminya mati, ditalak, dia kawin lagi, maka masih punya hak untuk memandikan. Falaha anta rasulahu wa tasta'inu bizaujiha li baqai haqqihi zaujin. Maka boleh bagi mantan istri untuk memandikan mantan suaminya dan meminta tolong kepada suaminya karena masih adanya hak keistrian. Bila masin tanpa dengan menyentuhnya, lahu wala minhu laha li alla yantaqidha wudu'ul masi fihima.
Dia nggak disentuh agar tidak sampai membuat batal wudhunya si jenazah. Wal aula birajuli fi ghuslihi aula bi sholati alaihi darajatan. Dan yang paling utama untuk jenazah laki-laki dalam memandikan adalah orang yang paling utama untuk mensolati atas jenazah dalam sisi derajat pelaksanaannya. Siapa? Wahum ar-rijalul asabati min nasabin thummal wala'i thummal imam au naibuhu thumma dzawul arham. Yang paling utama adalah yang bisa menerima asabah ahli warisnya yang mandiin dari satu hubungan keluarga, kemudian dari perwalian, kemudian seorang imam atau wakilnya imam, kemudian orang-orang yang memiliki hubungan kerabat keluarga. Ini urut-urutannya nih. Yang paling utama siapa? Ya yang punya ahli warisnya. Fa in takhadu fi darajati qudima hunaka bil afqahiyah fil ghusli. Lalu jika mereka tunggal sama sejajar dalam hal derajatnya, maka adik nih mau mandiin, mana yang boleh mandiin? Yang paling paham urusan memandikan. Kalau nggak paham semua gimana? Ya manggil orang yang paham, dia ikut bantuin memandikan gitu. Biglafi fi sholat, beda dengan sholat alal mayyit wa yuqaddimul al asaniyah wal aqrabiyah. Kalau sholat yang didahulukan bukan yang fakih tapi yang paling tua usianya. Kalau mandiin yang paling ngerti urusan fikihnya gitu lah. Kalau sholat yang paling tua nih afdoliyahnya dalam urusan mayit nih. Maka yang paling fakih dalam masalah memandikan lebih utama dalam urusin jenazah, dan yang paling tua lebih utama urusan sholat dari kedekatan kekerabatannya. Kerabatnya nih yang paling tua mana? Ini ya udah itu yang nyolatin. Itu paling utama tuh. Jadi imam. Yang mandiin siapa? Yang paling pintar mana? Ini ya ini, walaupun muda tapi dia pintar maka dia mandiin. Dibeda kedudukan tuh antara mandiin sama nyolatin. Wa aula bil mar'ati fi ghusliha qaribatuha. Dan yang paling utama untuk jenazah wanita hal memandikannya adalah para wanita kerabatnya, ya adiknya, saudaranya, ibunya atau yang lainnya. Wal aula huna dzatu mahramiyah au ba'dal qaribat dzatul wala. Dan yang paling utama adalah yang punya kekerabatan mahram, dan yang paling utama mahram dan para kerabat wanita yang memiliki perwalian. Jadi yang berhak mewalikan dia siapa? Itu berhak memandikan pamannya atau siapa. Setelah kekerabatan mahram. Wa ajnabiyah fauzaujun farijalun maharimun. Dan atau laki-laki atau perempuan yang lain yang bukan mahram, lalu suami, lalu laki-laki yang semahram. Urutannya itu tuh, yang semahram, yang punya perwalian, atau kalau nggak ada ya wanita lain. Kok nggak ada wanita lain, lalu suaminya, baru suami. Berapa itu urutannya? Nggak langsung suami, nggak. Lalu laki-laki lain yang semahram. Fa'in tanaza'a mustawiyani uqra'u bainahuma. Lalu jika saling bertengkar, dua orang ini sepadan, gua aja ya diundi mana yang berhak untuk memandikan. Kalau anak kecil gimana? Yang mandiin siapa aja boleh karena belum adanya syahwat. Ya, yang laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Begitupun khunsa. Khunsa itu laki-laki bukan, perempuan bukan nih. Yang mandiin siapa? Ya siapa aja boleh. Wa yajibu isal ma ila ma yadharu minal farji atsib inda julusiha ala qadamaiha liqada'i hajatiha. Dan menyampaikan air kepada seluruh tubuh yang tampak bagi wanita. Kalau bagi perempuan ya semuanya pokoknya. Kayak perempuan kalau nongkrong dah,
Kalau perempuan nongkrong yang kelihatan apa, yaitu dibasuh semua gitu loh. Bagi seorang janda atau juga bagi seorang perawan, kalau nongkrong yang nongol apa nih yang kelihatan, yaitu dibasuh semua gitu loh. Kalau dia berdiri kan nyelempit nggak kelihatan. Ukurannya jangan waktu berdiri, ukurannya waktu nongkrong, itu yang harus dibasuh gitu. Wa ma tahta kulfatil akla, begitupun di bawah kulubnya laki-laki, kok mati belum sunat, berarti kulubnya harus dikeluarin tuh, dibasuh. Kenapa? Karena ada najis yang ada di situ, harus dibersihkan. Wa yahrumu khatnuhu wa in aso, dan nggak boleh dihitan. Ini udah mati belum sunat, potong aja lah, sunatin nggak boleh. Nyunatin udah mati, lu gimana? Ya nggak boleh nyunatin udah mati gimana? Au ta'adzara husla wa ma tahta kulfatihi bi an kana fiha najasatun ta'adzaruhu izalatuha, atau terjadi kesulitan membasuh bagian kulubnya, keras nggak bisa ditarik nih, yang terdapat najis di dalamnya, fayudfanu bila sholatin alaihi, maka dimakamkan tanpa disolatin. Kafa kidi tohurain, seperti orang yang nggak adanya alat untuk mensucikan, nggak ada air, nggak ada debu, gimana? Debu nggak ada, air nggak ada, itu di mana itu keadaannya? Air nggak ada, debu nggak ada, di salju kali ya, apa di mana itu? Itu kan ada air. Butuh perkara. Ada air. Nggak ada air, salju, es gimana mandinya? Kalau dipanasin itu kan mencari. Kalau ada air Pak, bisa air namanya. Ini nggak ada air. Ini bisa bertayamum kalau salju. Ini kok tayamum gimana? Hah? Ini bener deh. Berarti dia dikuburkan tanpa disolatin, karena nggak dimandikan gitu loh. Ini pendapatnya Imam Romli. Wala yajuzu ayu yamamu, nggak boleh ditayamumin, li'anna syartu tayamum izalatun najis, karena syaratnya tayamum juga membersihkan najis. Kata Imam Romli nih, waqala Imam Ibnu Hajar, maka ditayamumi li darurah. Imam Hajar ya enggak, ditayamumin tetap, tapi bentuknya darurah. Qalal Bajuri wa yambaghi yak takliduhu li'anna fi dafnihi bila salatin adamul ikhramil mayyit, kama qalahu Syekh Muhammad Al-Fudhali. Kata Imam Bajuri, ya seandainya mengikuti pendapat Syekh Ibnu Hajar, karena sungguhnya dalam hal menguburkan jenazah dengan tanpa disolati adalah sebuah ketiadaan penghormatan pada jenazah gitu loh. Tetap disolatin walaupun tayamumnya darurat. Ini seperti perkataan Imam Al-Fudhali. Wa yukrahu fi ghuslihil muhrim binusukin ahdu dhafrihi wa sya'rihi li'anna ajza al-mayyit mukhtaramah. Dan dimakruhkan bagi jenazah yang bukan orang yang sedang ihram dan orang yang haji dipotong kuku jenazah tersebut dan rambutnya, karena sungguhnya bagian tubuh jenazah adalah kemuliaan. Na'am lau tu'adzira ghusluhu illa bi khalqi sya'ri wa ra'sihi la talabbutihi bisabi bid'in au nahwi. Tapi seandainya ada kesulitan memandikan jenazah kecuali dengan memotong rambut kepalanya karena gimbal, maka disebabkan pewarna atau semacamnya, ka'an kana bihi quruhun wa jammada damuha bi khaitsu la yasil ma ila usulihi illa bi izalatihi wa janab. Seperti terdapatnya rambut di kepalanya atau bisul-bisul yang karena koreng terus mengeras darahnya,
dengan sekiranya tidak akan terkena air kecuali dipotong rambutnya. Wa kana lau tu'adzira husluhu ma tahta dhafrihi illa biqalamihi. Dan begitu pula seandainya kesulitan membasuh bagian tubuh di bawah kuku jenazah kecuali dengan menggunting kukunya. Kalau sulit ya baru boleh, kalau enggak ya jangan. Wa akmaluhu ayyaghsula ay al-ghasilu as-su'atay. Dan paling sempurnanya memandikan jenazah yang membasuh si mayat akan dua kemaluannya, dibasuh pula depan belakangnya, dibersihkan, itu paling utama. Artinya dibersihkan semuanya yang najis itu kewajibannya, tapi dibersihkan semuanya apa yang di dalamnya itu namanya keutamaan bagi si jenazah, yaitu kemaluan belakang dan kemaluan yang depan dengan sepotong kain yang dibalut, enggak langsung pakai kain balut, dibersihin. Au yuzila qadara, atau membersihkan kotorannya. Au wasakh, atau sesuatu yang wasakh, kotor. Wa min anfihi wa ayyu di dalam hidungnya sebelum diwudukan, dibersihkan semuanya, depannya, belakangnya, hidungnya, telinga sebelum mau diwudukan, sebelum dia mau dimandikan. Nanti kalau sudah dimandiin baru diwuduin. Dan menggosok-gosoknya, digosok. Kalau wudunya berapa kali ya? Kalau orang hidup wudu 3 kali ya mayat juga 3 kali, sama sunahnya begitu. Terus menggosok-gosok, digosok, jangan disiram doang, udah pakai air ya di rumah sakit kan pakainya blangwer gitu, semprotan steam. Gosok-gosok, terus digosoknya dengan apa? Ya ada yang dengan sabun, ada yang dengan daun bidara, bisidir dengan, atau ya pakai semacamnya yang wangi-wangi dah. Faqala fil misbah wa idza utliqa sidir fil ghusli fal muradu bihi al warqu al madhun. Yang disebut sidir dalam kitab Misbah itu adalah, maksudnya adalah daun yang digiling, sesuatu yang bepek maksudnya. Wa qala al-Hujjah Imam Ghazali fi tafsiri asidru nau'an. Sidir itu ada 2 macam. Ahaduhuma yan butu fil aryaf wa ya al biladu allati laha asjarun wa zuru'un. Yang pertama ada 2 macam yang tumbuhnya di daerah yang subur, daerah-daerah yang terdapat pepohonan dan tanaman. Maka dimanfaatkan daunnya untuk memandikan jenazah dan buahnya lebat, yang buahnya lezat. Wal akhar yang butuh fi sokhra, yang kedua tumbuhan yang tumbuhnya daerah gurun pasir, yaitu yang daunnya untuk mandi dan buahnya sepet. Jadi ada 2 macam sidir nih. Arti daun yang ditumbuk. Yang penting untuk membersihkan tubuhnya si mayit.
Wa yasubbal ma alaihi thalatha, dan mengucurkan air di atas tubuh jenazah sebanyak 3 kali. Pokoknya ganjil minimal sekali, sunahnya 3 kali. Kok 3 kali belum bersih? Ya 5 kali. Yang penting jangan puluhan kali, bonyok mayitnya. Siramin aja. Maka disunahkan kucuran pertama dengan semacam daun bidara, kucuran kedua untuk menghilangkannya, kucuran ketiga dengan air yang bersih, gitu loh. Jadi nggak pakai bidara semua, pertama diisi air bidara, siramin, gosok ini. Yang kedua untuk ngilangin tadi bersih, ya, baru 3 kalinya untuk dengan air yang bersih. Terus sungguhnya bau kapur yang dicampurkan itu bisa menghalau serangga-serangga. Kalau di sini pakainya apa? Kamper. Maka yang tidak menggunakan kamper itu makruh. Jadi memang disunahkan pakainya kamper agar jenazah nggak segera disentuh sama serangga-serangga. Kapurnya juga jangan banyak, kalau banyak bisa merubah keadaan si air, kecuali kapurnya kapur yang nggak dibebek, nggak apa-apa. Kalau dibebek ya sedikit aja, nggak sampai merubah keadaan si air. Terus maka 3 basuhan fahadhil al-ghuslah salata ghuslatul wahid li'anna al-ibra innaha hiya billati bil ma'il qarah. Maka 3 basuhan adalah dikategorikan 1 basuhan, karena sungguhnya yang diperhitungkan hanyalah kucuran pada air yang jernih. Jadi hitungan 3 kali itu ya hitungannya 1. Kenapa yang 2 ya hanya untuk meratakan, bersihin. Nanti yang utamanya yang ketiga tadi itu, yang 1 tadi. Wa yusanu atsaniyatu wa tsalitsatu kadza wal majmu' tis'atun qa'imatun min darbi tsalatsa fi tsalatsa. Kalau begitu nanti kalau yang pertama yang dihitung itu 1 walaupun 3 siraman, berarti sunahnya 9 siraman, gitu loh. Gosokin lagi, siram, gosokin lagi, siram. Li'anna al-ghuslati as-salatsa mustamilatun ala salatati lakinnal ibra bi salati adhiha ma'il qurah. Karena sungguhnya 3 basuhan tersebut mencakup atas 3 kucuran. Akan tetapi yang diperhitungkan dengan 3 kucuran adalah yang dikucurkan dengan air yang bersih. Kalau sudah bersih, kucurin, ya udah kucurin lagi pakai air bersih sudah selesai, gitu loh. Nanti disunahkannya 3 kali kucuran air bersih, gitu maksudnya. Jangan terakhirnya baru pakai yang ada kapur ya baunya, enggak, malah nanti jadinya enggak bersih. Jadi yang terakhir pakai air yang bersih. Wahasil kesimpulannya anna adnal kamali salasata wa akmaluha tis'un awsatuhu khamsun aw sab'un. Maka yang paling rendah kesempurnaan memandikan jenazah 3 kali kucuran, dan yang paling sempurna adalah 9 kali kucuran, yang tengahnya 5 atau 7 kucuran. Wa hasiluhu an akmal ghusla bil ma'i malih li'anna al-ma'al adba yasra'u ilaihil bal.
Kesimpulannya bahwa yang paling sempurna memandikan jenazah adalah memandikan dengan air asin, karena sesungguhnya air yang tawar dapat mempercepat kerusakan jenazah. Jadi bawa ke Marunda gitu. Di pantai ya. Kalau satu itu. Sumur di sini kan ada. Apa? Sumur di sini kan umumnya ada. Lah ya udah pas sudah berarti. Kalau prakteknya biasanya itu pertama pakai air asin. Prakteknya begitu pertama pakai air. Cuman kadang-kadang kalau kayak mohon maaf kalau orang Madura itu kenapa digarumin tapi saya ini mustakmal nggak boleh. Ya kan Dek? Apanya? Airnya mau pakai air asin tapi bukan air asin mutlak. Garam. Oh, Kan mustakmal. dicampur garam gitu. Iya. Lah air asin yang dingin itu apa faedahnya? Dapat menguatkan tubuh jenazah. Artinya, Formalin berarti itu. Mengandung formalin itu. Ya kayak kapur barus juga sama. iya. Jadi kalau nggak ada itu ya kapur barus gitu loh. Kalau Diganti pakai yang lain. Pakai kapur barus, nah lain baunya. Iya. Aku mana kelas dulu. Ampun baru truk lu ketemu laut. Tahu mah ya tetap cuman nggak kayak ini sekali. Nggak tahu dah kalau suruh pakat itu. Tetap laut. Kalau naga kayak Apa? baru kamu baru laut. Terus yang paling utama memandikannya di bawah atap, tempat yang tertutup. Tertutup itu maknanya ya Di rumah rapet dah gitu loh. kayak begini. Tutup semua gitu loh. Bukan di lapangan tapi di kijing, bukan gitu loh. Kan dikijing. Orang banyak kan di luar tapi dipakein hordeng, enggak, tempat yang beratap dan tertutup semua gitu loh. Yang diutamakan gitu. Heeh. Mandi gitu. Iya kayak orang mandi biasa, orang mandi kan di mana ente mandinya? Aman. Jangan di kali, mandi di kali lu, kira mah orang hidup lelep-lelepin gitu. Terus jenazah ditempatkan di tempat yang tinggi pakai papan, nah, diangkat. Jangan dikeletakin di bawah, suruh orangnya jongkok gitu, enggak, dinaikin ke atas gitu. Agar percikan air tidak mengenai jenazah lagi. Ya, orang mandi wajib gimana sih gitu loh. Jadi enggak sampai kena sesuatu yang najis atau yang percikannya. Dan jangan rusak malah. Terus hendaknya yang memandikan ketika mau mendudukkan mayit yang pelan, mau miringin juga yang pelan, ketika bersihin perutnya yang pelan, artinya dengan kelembutan dah. Ketika nanti mau apa, didudukkan, diletakkan tangan kanannya di pundaknya jenazah, ibu jarinya dilengkungkan agar kepalanya enggak ditahan gitu loh. Jangan diangkat doang kepalanya jeglak begini dong mayit. Setelah ini peluk. Kalau biar di jenazah itu tetap apa, dalam keadaan baik maksudnya. Terus baru tangannya yang kiri nanti yang ngurut-ngurut nih perutnya apa semua. Tangan kanannya apa? Meluk jenazahnya. Agar keluar apa yang ada dalam isi perutnya, didudukkan.
Kemudian menidurkannya miring. Ini harusnya praktek, ini ada yang letak itu Mujabidin. Dari sini. Yang jadi payah itu siapa ini? Jualan, jadi baca. Saya yang praktek. Sekalian kapan itu? Hah? Jadi kalau kayak Apanya? Kayaknya udah ada. Kayaknya udah ada. Pakai puring udah. Hah? Pakai puring udah. Ya udah, ntar Pak Jabiti minggu depan ya. Sekalian ngafanin, latihan ngafanin ya. Waktu habis generangin nanya lagi kan di sini ya Bu ya. Jadi berdiriinnya apa dudukinya pakai ini. Kakinya. Ya ini kalau dibaca doang nanti halusinasinya nanti nggak nyambung. Kalau langsung praktek kan kamu bisa tahu. Ya, mudah-mudahan bisa harus ada orang yang bisa menggantikan ini, karena tiap orang itu harus bisa ini. Kenapa? Karena kita punya cita-cita pengen mandiin orang tua kita, pengen mandiin ibu kita, abah kita. Jangan sampai nanti mereka meninggal kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Paling nggak, kalau nggak bisa ya bantuin mereka untuk dimandikan ya. Jadi perlu pengetahuan ilmu ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pemahaman dan bisa kita praktekkan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa ala niyatin shallallahu ala hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna lalladho asrafna wa tub alaina tauba taghfir li kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa syahidil hilani wa kulli di mahabbah au khiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wajudan manna rabbi fisabi minna bil mustafa rasuli nado bi kulli sulli salam wa salam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi dadatosi suhbi walhamdulillahi bil badri wa salami wassalamu ala mursalin walhamdulillah